إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها العباد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجعين فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama di kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu mematuhi segala apapun yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang telah dilarang olehnya. Karena ma'asyiral hadirin, di antara ujian yang Allah berikan kepada kita adalah ketika kita ingin melaksanakan ketaatan dan juga ketika ingin meninggalkan larangan. Jadi ujian bukan hanya ujian seperti kalau misalnya kita kena musibah. Ujian itu beragam. Dan jangan kita kira kalau misalnya kita udah beriman, kita udah sholat 5 waktu, terus puasanya bagus, sedekah selalu jalan, zikir gak pernah tinggal, Al-Quran selalu dibaca, terus kita gak pernah kena ujian. Mustahil. Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman mengira ketika mereka telah berkata, oh kami beriman, terus kagak ada ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi umat sebelum kita pun diuji dengan ujian yang sama, beragam. Tujuannya untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga dengan ujian ini Allah bisa melihat mana orang yang tulus karena Allah, mana yang cuma pura-pura, mana yang gak ada keseriusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita kalau kena ujian lupa sama Allah. Kalau kena ujian ditolong sama seseorang dan seseorang tersebut meminta sesuatu dan larangan kepada Allah. Misal tolongan tersebut berupa hal yang haram, tapi karena kita butuh kita anggukin. Oke, gak apa-apa. Nah ini, dengan adanya ujian Allah bisa tahu kita ini orang yang kayak gimana. Wah, juga disebutkan di dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak yang dikenal, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian tujuannya untuk apa? Liyabluwakum, untuk diuji. Ujian apa? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalannya paling baik. Ma'asyiral hadirin, ujian beragam. Ada yang ujian dari pekerjaannya, ada yang dapat ujian dengan bosnya, ada yang ujian dari teman sekaryawannya, ada juga ujian dari keluarga. Pekerjaannya aman, tentram, keluarganya problem. Ada yang ujian bukan karena dari bininya tapi dari anaknya. Ada ujian dari orang tuanya, beragam. Ada yang dari tetangganya. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Ma'asyiral hadirin, di dalam sastra bahasa Arab dan Al-Quran, ketika Allah menggunakan kalimat nun taukid seperti dalam walanabluwannakum, itu ada nun taukid. Ini menunjukkan bahwasanya kepastian, kesungguhan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalimatnya walanabluwannakum, pasti sungguh kami akan uji kalian. Jadi mustahil manusia lepas dari ujian. Kalau manusia ngerasa, oh saya udah baik, sholatnya bagus, terus pengen lepas dari ujian, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kekasih Allah, tapi ujiannya paling besar.
Divonis untuk dibunuh lah, dibuat sayembara, dijadiin buronan, yang menemukan dapat 100 ekor onta. Wah, seringkali dicegat, dicekek, dan semacamnya. Ini Nabi Muhammad kekasih Allah, orang yang pertama kali yang akan masuk surga, tapi dapat ujian. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat itu para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Thumma al-amsal fal-amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Kullama zida syaukatan fil Islam zida fi bala'ih. Semakin kuat Islamnya, maka ujiannya semakin besar. Bukan berarti ya udah kita nggak usah dekat-dekatin nama Islam, udah nggak usah ahli ibadah, bukan. Semakin kuat seseorang di dalam Islamnya, di dalam keimanannya, maka apapun ujiannya dia semakin teguh. Karena dia punya dekengan. Sebagaimana tadi Allah katakan ujian beragam, orang yang bisa melalui ujian tersebut wabashshirus sabirin. Yang di akhirnya Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama mereka orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian. Ujiannya apa aja? Ada yang ujian berupa rasa lapar, ada kekurangan harta, ada kematian, ada juga musibah. Semuanya ujian itu beragam, dan orang yang bisa melewatinya adalah orang yang punya dekengan yang kuat. Masyaallah hadirin, di dunia saja kita kalau misalnya terjerat masalah, kalau kita punya orang dalam, mudah, lewat, lancar kalau ada orang dalam. Dan orang dalamnya tersebut adalah orang yang kuat. Kalau nggak kuat ya nggak bisa, sama aja dia bakal angkat tangan. Dia cuma lepas tangan, cuma butuh duitnya gitu. Nah, ketika musibah tersebut Allah yang menurunkan, maka kita harus punya dekengan juga. Kita harus punya sandaran. Sandarannya jangan yang nggak kuat. Kita kalau bersandar kepada kursi, contohnya seperti ini. Ini kursi karena ada penyangga, kita duduk nyandar kuat. Tapi kalau kagak ada penyangganya, kita sandaran, kita bakal jatuh. Kita sandaran kepada tiang yang mau roboh, kita sandaran ke situ, kita ikut roboh. Makanya sandaran harus kuat. Dan sandaran ketika musibah adalah Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh orang kepada Allah, ya musibahnya makan semakin berat. Bukan bentuk musibahnya yang berat, tapi di mata dia musibah itu sulit. Tapi semakin kuat orang itu kedekatannya kepada Allah, musibah apapun bagi dia simple. Karena dia memiliki Allah yang maha besar, yang memiliki setiap solusi atas masalahnya. Kita lihat masyarakat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika dakwah ke Firaun. Ini Firaun udah dari kecilnya Musa pengen ngebunuh Nabi Musa tapi nggak bisa-bisa. Sampailah akhirnya ketika didakwahkan, kisah yang sangat terkenal yang sering kita dengar, tongkat berubah jadi ular, terus Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Yang akan kita bahas pada saat hari ini adalah pengejaran Firaun kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Musa dikejar, itu di malam hari Nabi Musa dan beserta rombongannya kabur. Firaun kejar. Sampailah Nabi Musa terjebak. Serba salah. Depan salah, belakang salah. Terjebak di mana? Di depan lautan. Kalau misalnya di jalan dia tenggelam, dia mundur, dia mati. Gak ada jalan lain. Sehingga kaumnya pada saat itu mengatakan inna lamudrakun. Ya Musa, kita ini udah ketahuan. Udah kita bakal mati ini, gak bisa jalan lagi. Inna lamudrakun. Tapi lihat, apa jawaban Nabi Musa? Dengan santainya, dengan amannya. Padahal ini musibah luar biasa masyaallah hadirin. Gak ada jalan keluar, secara logika itu gak ada lagi. Ini laut di depan, lautnya bukan laut yang main-mainan. Di depan laut, di belakang kelompoknya Fir'aun yang udah dengan pedangnya udah siap untuk ngebunuh, membasmi dan semacamnya. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Enggak, kita belum ketemu. Kita belum ketangkep. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena bersamaku ada Allah. Seketika ma'asyarul hadirin Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wa wahayna ila Musa an adrib bi'asakal bahr. Ya Musa, pukul itu lautan, terbelah. Padahal kalau kita lihat itu kagak ada solusi lagi, udah mentok. Tapi karena dekengannya kuat, ada aja solusinya. Dan kita lihat lagi ma'asyarul hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia melawan sebuah kerajaan, yang mana kerajaan ini penyembah berhala, Nabi Ibrahim pun menghancurkan berhala tersebut, semua kaumnya marah, akhir kaumnya sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan,
Saking panasnya api yang ingin membakar Nabi Ibrahim, itu orang ngedekat aja kagak bisa, 1 kilo aja nggak bisa. Saking besarnya api tersebut. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api tersebut pakai manjani, pakai ketapel perang. Dilempar dari jauh. Saking panas yang luar biasa. Pas masuk ke dalam api tersebut, itu semua malaikat, hampir semua malaikat pembesar malaikat turun. Di antaranya Jibril. Di antaranya juga ada Mikail. Menurunkan pertolongan. Mau pertolongan nggak? Ini api. Mikail urusan masalah hujan. Mau aku turunkan hujan biar engkau aman? Dia bilang enggak. Aku nggak butuh pertolonganmu. Terus Jibril juga menawarkan pertolongan. Dia bilang enggak. Kenapa? Aku punya Allah. Masyaallah hadirin, kalau kita pikir Mikail bisa ngurusin masalah hujan, itu kan butuh waktu. Butuh waktu. Awannya, airnya, api yang besar. Coba lihat kebakaran. Ketika disiram dengan air, butuh waktu, nggak bisa cepat. Nabi Ibrahim tahu betul bahwasanya solusi atas problematika yang ada di dalam kehidupannya, semua solusinya di tangan Allah. Maka dia hanya berdoa dengan doa yang sangat pendek. Disebutkan dalam tafsir, Ya Rabbi, ana wahidun fil ardi ya'buduk wa anta wahidun fis sama. Ya Allah, aku di muka bumi sekarang ini satu-satunya yang menyembahmu, ya Allah, tolong aku. Apakah pertolongan tersebut dengan sulit? Enggak. Allah langsung katakan kepada apinya langsung. Tertera di dalam surah Al-Anbiya, Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi dingin. Selamat Nabi Ibrahim. Wah, kita lihat lagi ma'asyiral hadirin. Nabi Muhammad SAW. Yang tadi saya katakan, ketika Nabi Muhammad dikejar, dibuat sayembara, siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup atau mati, hayyan au maitan, baginya 100 ekor onta. Orang-orang Quraisy pada saat itu berusaha untuk menemukan Nabi Muhammad dan dibawa kembali ke Mekah untuk meraih hadiah 100 ekor onta. Sampailah Nabi Muhammad bersembunyi di sebuah goa. Tapi pada saat itu di padang pasir, orang kalau jalan jejak kaki kelihatan. Jadi ada orang yang memang ahli di dalam jejak kaki, ilmu orang terdahulu, bisa melihat dan melacak hanya dari jejak kaki. Ini jejak kakinya siapa bisa ketahuan. Ditelusuri dan jejak kaki terakhir tersebut berada di mulut goa. Nabi Muhammad ada di dalam. Abu Bakar ada di dalam. Subhanallah, Abu Bakar pada saat itu udah ketakutan banget. Sangat-sangat ketakutan. Tapi Allah katakan di dalam Al-Quran, di surah At-Taubah, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pada saat itu? Ini masyaallah hadirin, ini orang udah ambisius sama duit semua. Tujuannya pengen ngebunuh Nabi atau Nabi mati kagak mati, yang penting dapat duit, dapat 100 onta. Ini ambisius banget udah. Gak ngurusin Nabi Muhammad, gak ngurusin manusia, gak ngurusin nyawa. Tapi apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah yang bersama kita. Apa kata Allah pada saat itu? Di dalam ayat yang sama, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu. Kata Allah, seketika kami turunkan ketenangan baginya dan kami tolong. Apa yang terjadi? Di mulut goa ada seekor laba-laba yang ngebuat sarang. Di mulut goa ada burung merpati yang sedang bertelur. Burung kalau bertelur nggak mungkin ditemparin sembarangan. Apalagi dia tahu telurnya bakal diambil sama orang. Sarang laba-laba pun yang paling lemah, kalau misalnya dimasukin sama orang, sarangnya pasti hancur. Ini ada. Lihat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap dari kita pasti mendapatkan musibah, pasti mendapatkan ujian. Ujian jangan kita kira untuk menjatuhkan kita, untuk merendahkan kita. Kalau kita bilang, oh ujian ini azab buat kita, lalu apakah ujian yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad itu semuanya azab? Itu semuanya kebencian Allah kepada Nabi Muhammad? Jangan pernah prasangka jelek kepada Allah. Selalulah prasangka baik, dan ketika mendapatkan musibah, jangan cari dekengan yang lain, jangan cari sandaran yang lain kecuali Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah sebagaimana dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, bersandar kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi atas setiap problematikanya. Insya Allah kita diberikan solusi atas segala apapun yang kita alami dari masalah-masalah, dan insya Allah kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita selalu kuat di dalam iman, di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت عيون بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها العباد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وأيه بالمؤمنين من عباده تعميما، وقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين وأهل بيته المطهرين وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بنا وعافنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والوباء والزلازل والمحن وجميع الأمراض والأسقام وما فتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالثلاث وينهاكم عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يؤتكم، واشكروا من نعمه يزدكم، ولذكر الله أجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.